Halo Bujang. Arigato gozaimashita yang sudah mengklik video ini, dan selamat datang di channel Uzumaki Film. Channelnya zombie friendly banget. Yap, seperti di thumbnail dan mungkin kalian sudah pada tahu ya, kali ini Uzumaki Film bakal berinovasi dengan merekap alur cerita anime dari season ke season yang nanti bakal digabungin jadi satu video. Contohnya aku ingin gabungin alur anime yaitu berjudul Kami no Mizo Zero Sekai yang dirilis pada tahun 2010 season 1, 2011 season 2, lalu 2013 season 3. Mungkin dari beberapa kalian udah ada yang nonton alurnya lah ya di channel ini. Nah, kan ada 3 season tuh, makanya aku mau jadiin satu video. Jadi ada variasi ya, nanti cek aja di playlist anime ini kalau kalian mau nonton satu persatu seasonnya. Oke, daripada lama, mending kita langsung aja ke alurnya. Tapi sebelum itu, biasalah, jangan lupa jempolnya dulu biar warna biru atau putih, dan pencet warna merah yang bacaannya subre. Tapi kalau udah warna abu-abu, itu udah wena bet dah, swear. Ya udah, kita langsung aja gas ke alurnya. Di awal scan memperlihatkan seorang siswa no-lab bernama Katsuragi Keima yang sudah berhasil menamatkan atau menaklukkan 10.000 heroin dari game visual novel cinta-cintaan. Bisa dibilang pro play lah. By the way, dia ini penyuka ciwi, tapi yang 2D ya, nggak tertarik gitu sama ciwi nyata. Cuma saat lagi jalan itu, Keima malah ditabrak oleh seekor ciwi bernama Takahara Ayumi. Di situ Ayumi meminta Keima buat piket sendiri aja kali ini, soalnya dia ada urusan lain. Nah, pas lagi piket, biasalah Keima selalu memainkan PvP-nya sambil membalas pesan dari orang lain. Kemudian ada satu pesan yang meminta Keima untuk menaklukkan ciwi. Tentu aja Keima yang gak tahu apa-apa malah setuju, soalnya tertantang kan. Lalu tiba-tiba cuacanya malah mendung, membuat petir langsung nyamber aja. Cuma di situ datang ciwi iblis kawa yang berterima kasih atas Keima karena udah mendatangani pesan tadi. Pas di kelas, ciwi iblis itu mengatakan kalau dia bernama Elusia Delotima atau dipanggilnya Elsie. Terus memberitahu kalau si Keima ini udah terikat perjanjian dengan iblis untuk menangkap kakek Tama atau jiwa yang lepas. Ya kalau nggak ditepati, lehernya bakal kepotong. Sesudahnya, tiba-tiba alarm Elsie berbunyi menandakan ada kakek Tama di dekat Ayumi. Kemudian Elsie ngasih tahu kalau kakek Tama adalah jiwa jahat yang lepas dari neraka, namun malah kabur dan bersembunyi di hati manusia. Cara untuk menangkapnya adalah dengan membuat ciwi tersebut suka dengan Keima. Ya karena merasa nggak enak soalnya nanti Elsie juga bakal meningsoy kalau Keima nggak nempati janjinya, sehingga dia pun setuju untuk menaklukkan ciwi sungguhan. Beberapa hari kemudian sebelum H-1 menuju lomba, Keima sudah menyemangati Ayumi berkali-kali dengan spanduk. Terus ada momen di mana Ayumi malah nyungsep membuat kakinya harus diurut, padahal lombanya udah besok. Malamnya Keima pun bertemu dengan Ayumi. Di situ Keima mengatakan kalau dia tahu si Ayumi ini hanya pura-pura terkilir aja, biar nggak bisa ikut lomba. Soalnya nggak enakan sama kakak kelas. Tapi Keima dengan kata-kata tamfannya padahal dari game membuat Ayumi malah baper. Terus ya langsung disosor aja. Plus sekalian kakek tamanya pun keluar dan ditangkap oleh Elsie. Keesokannya Ayumi pun berhasil memenangkan pertandingan serta kehilangan ingatannya atas dia nyosor dengan Keima. Ya walaupun rasa sukanya itu masih nempel. Kemudian terkejutlah Keima kalau Elsie malah pindah ke sekolahnya, terus malah pura-pura jadi adik pula. Apalagi setelah pulang sekolah si Elsie ini malah pengen tinggal di rumah Keima. Soalnya semisalnya ada kakek Tama lagi supaya bisa gampang ditangkep. Namun pas di rumah dengan kampretnya, Elsie mengatakan kepada emaknya Keima kalau dia adalah anak tiri. Alhasil emaknya Keima yang mendengar itu langsung menelpon suaminya sambil menggunakan mode Saiyan.
Ya walaupun emaknya sudah menerima, cuma sebaliknya dengan Keima dia nggak mau berurusan atau berhubungan lagi dengan Elsie. Tapi karena terpaksa plus kasihan juga soalnya kalungnya aja masih nempel, sehingga Keima memutuskan untuk menerima Elsie sebagai adiknya. Keesokannya pas lagi melihat orang lagi pada ngantri bansos, di situ alarm Elsie kembali bunyi menandakan ada kakek Tama di dekat situ. Terus datang Ciwi yang sepertinya orang kaya nih. Apalagi pakai sepatu hak yang tinggi bet kayak harapan kalian ke doi. Cuma dianggap temen. Ya, ayo. Lanjut, Ciwi tersebut bernama Aoyama Mio, anak dari pemilik perusahaan terkenal. Di situ dia pun memborong semua roti dari warung soalnya nggak punya duit recehan. Plus sombong juga kayak preman klasik ML. Tapi Keima dengan pedenya sudah yakin pasti bisa dengan mudah Mio dapat ditaklukkan. Soalnya dia udah lebih melihat beberapa Ciwi kayak gitu di game cuman. Di latihannya Keima menyatakan perasaannya kepada Elsie dan berhasil baper si Elsie-nya. Hari berikutnya bukan mendapatkan kata iya, pas udah nembak si Keima malah disemek sama pengawalnya Mio. Namun momen belum berakhir di mana Keima beserta Elsie mengikuti Mio sampai rumahnya. Setelah sampai dikira rumahnya itu gede bet ya kan. Mereka berdua malah melihat kalau Mio ini tinggal di sebuah apartemen kumuh yang B aja, nggak ada mewah-mewahnya pisan. Sesudahnya, mereka pun mendengar percakapan Mio dengan pengawalnya. Terungkap sudah kalau bapaknya Mio ini udah lama meningsoy dan si Mio hanya berpura-pura jadi kaya aja. Sampai-sampai duit 4 bulan ke depan dari ibunya dipakai habis buat borong roti tadi. Jadinya karena udah gak tahan dengan sikap Mio, bapak-bapak tadi yang pura-pura jadi sopir pribadi, padahal udah diperingatin, memilih pergi. Pas dikejar, tanpa sengaja Mio malah bertemu Keima. Tentu aja dia pun salting soalnya udah ketahuan aktingnya. Namun bukannya mundur, Keima malah mendapatkan kesempatan di mana besoknya lagi dia pun melamar untuk menjadi supir pribadi Mio. Ya pada awalnya emang ditolak, soalnya pakai sepeda doang. Cuma dengan bantuan Elsie, sepedanya dapat berubah jadi lebih bagus lah. Dari yang kayak mewah-mewah gitu, UFO sampai lokomotif anjay. Sebenarnya di sini Mio udah mulai terbuka dengan Keima, tetapi malah teringat masa lalunya lagi. Terus memilih buat pulang aja. Setelahnya Keima pun menemukan surat yang terdapat di depan apartemen Mio. Dan saat malamnya dia pun mengajak Mio buat pergi ke kondangan yang biasanya dikunjungi Mio sama bapaknya dulu. Ya walaupun si Keima ini malah milihnya di kebun sih, bukan di aulanya. Lalu datang para bapak-bapak yang merosting Mio atas meningsoy bapaknya. Sesudah bapak-bapak tadi pergi, Keima meminta Mio buat berhenti pura-pura jadi orang kaya. Atau bisa dibilang ikhlasin lah kepergian bokap kau gitu. Pas lagi debat dengan kata-kata tampannya, Keima yang melihat kesempatan langsung nyosor aja dan berhasil mengeluarkan kakek Tama dari tubuh Mio, sehingga Elsie tinggal tangkap doang. Lanjut, pagi harinya di sekolah mereka berdua bertemu Mio lagi. Ya walaupun ingatan tentang penaklukan kemarin hilang, cuma rasa suka dengan Keima itu masih ada, kayak Ayumi kemarin. Plus sikapnya mulai berubah. Di kelas, Keima merasa game yang ia mainkan memang terdapat bug. Padahal game baru rilis gitu. Dan sudah banyak orang yang menyerah atas adanya bug tersebut. Namun Keima dengan insting pro playernya gak mau nyerah gitu aja, dan bertekad buat namatin dengan bantuan Elsie. Tapi pas dimainin beberapa kali memang salah terus. Selalu ngulang dari awal, soalnya terlalu kampret juga bugnya. Udah gak ada fitur skip, sama gak bisa save pula. Setelah berjam-jam di sekolah sampai malam, akhirnya Keima hampir sampai di akhir ending. Cuma di situ malah kena bug lagi. Jadi ya sia-sia. Saat lagi madang-madang ada debat klasik biasalah antara Keima dengan Elsie tentang idol 2D sama idol beneran, dimana Elsie selalu bela-belain idol bernama Nakagawa Kanon di TV. Namun sesudahnya mereka dipisahin sama ibunya sendiri. Besoknya Elsie melihat orang-orang kok pada kayak pengen syuting sinetron GGS gitu. Lalu pas dia bertanya, temannya mengatakan kalau nanti bakal datang Kanon sang idol yang ternyata bersekolah di situ, plus sekelas pula. Di sisi lain di atap sekolah, Keima malah bertemu dengan Kanon. Cuma di situ Keima gak kenal ya, soalnya udah nolep main game mulu. Nah karena gak kenal, dia malah disetrum sama Kanon
yang merasa kalau dia bukanlah idol dan menganggap semua bohong. Soalnya masih ada orang yang belum kenal. Kemudian datang Elsie buat menghentikan aksi tersebut. Soalnya kan kenal si Kanon gitu. Tetapi pas Kanon nyetrum Keima lagi, alarm dari Elsie berbunyi menandakan kalau ada kakek Tama di tubuh Kanon. Besoknya lagi saat di kelas, Keima mendapatkan CD dari Kanon yang bertuliskan untuk memintanya ke atap seusai pulang sekolah. Pas didatengin, buset bawa panggung sendiri buat nyanyi di depan Keima. Alasannya bukan pasti demen ya guys ya, tetapi pengen mengalahkan Keima alias mengubah Keima menjadi penggemarnya. Cuma bukannya asik-asik jos, si Keima malah ngesibuk main game saking ngeboseninnya. Hari berikutnya kembali Kanon nyanyiin khusus buat Keima dengan lagu single barunya. Dan awal-awal emang dengerin sih nyanyiannya. Namun di akhir si bujang ini malah tidur atau pura-pura aja. Terus karena udah putus asa, Keima sama Elsie malah melihat tubuhnya Kanon mulai hilang. Kena efek dari kakek Tama tersebut. Ya cuma nggak lama sih, habis itu langsung muncul lagi si Kanon. Dan Keima mencoba meminta Kanon untuk kalem, gak usah emosi. Ya namanya juga udah emosi, si Kanon malah mencoba menyerang. Tapi dengan alasan tampan seadanya, Keima berhasil lepas dari Kanon. Sorenya setelah pulang sekolah, Keima diminta tolong Kanon untuk jadi teman curhatnya. Soalnya dia nggak punya teman dekat lain selain Keima, walaupun dia idol gitu. Jadinya beberapa hari kemudian setelah membantu Kanon yang depresi mulu, kali ini Kanon hanya ingin melihat Keima aja. Jadi bisa disimpulkan kalau Kanon ini mulai demen nih. Sesudah Kanon pergi, Keima sama Elsie melihat ada pengumuman tentang adanya konser yang digelar untuk menyambut idol baru, yaitu Kanon. Hari itu pun tiba di mana Keima bertemu Kanon lagi sebelum dimulainya konser. Plus ada bucin-bucinan dikit lah yang pasti membuat kalian menangis. Baru juga udah ditinggal bentar untuk persiapan, Keima sama Elsie mendengar kalau ternyata Kanon udah hilang. Cuma di situ Keima malah ingin menjadi orang pertama yang menemukan Kanon dari para staf. Soalnya kesempatan emas walaupun gak kelihatan si Kanonnya. Setelah dicari-cari, akhirnya Keima dapat bertemu dengan Kanon dan mengatakan langsung perginya Kanon disebabkan karena takut kehilangan kepercayaan penggemarnya. Kalau dia menghadapinya itu sendirian, harus ada bantuannya gitu. Tapi sesudah diceramahi no jutsu oleh Keima sambil mendengarkan orang-orang pada neriakin namanya, itu membuat Kanon sadar kalau dia harus mandiri, gak boleh bergantung sama orang lain terus. Namun sebelum pergi, nyasar dulu bosku. Sehingga kakek Tama pun keluar dan ditangkap oleh Elsie. Lanjut, singkatnya pas masuk sekolah, Keima yang merasa Elsie ini gak tahu apa-apa tentang bumi, soalnya dia dari neraka, mencoba menyuruhnya untuk ke perpustakaan buat belajar. Nah lalu saat di perpus bukannya nyari buku yang disuruh Keima, si Sempol ini malah suka sama buku mobil pemadam. Ya karena merasa tertarik, Elsie pun mencoba mencari buku lain yang berkaitan dengan mobil itu. Namun dia nggak bisa nemuin soalnya banyak bet buku. Akhirnya Elsie menemui pustakawan atau penjaga perpus untuk bertanya. Cuma di saat nanya dia malah dicuekin karena orangnya lagi sibuk baca. Akhirnya setelah direspon, Ciwi tersebut meminta Elsie buat balik lagi setelah pulang sekolah. Nanti bakal diambilin. Tiba-tiba alarm Elsie bunyi kembali menandakan ada kakek Tama di tubuh Ciwi itu. Dan Elsie pun kembali menyeret Keima buat menaklukkannya. Sebelum menemui, Elsie mengira Ciwi pustakawannya nggak terlalu pinter nyari buku pesanan dia. Tapi ternyata malah dibawain stroli wanjay. Oh ya, untuk Ciwinya dia bernama Shinomiya Shiori. Orangnya susah berkomunikasi sama pendiam. Sesudahnya Keima dan Elsie mencoba menganalisis harus gimana dia bisa menaklukkan Shiori. Di perpus lagi, pas Shiori lagi mengambil buku yang pengen dibuang karena disuruh, dia malah kepleset. Tapi untungnya Babang tampan Keima mampu nolongin. Di saat dia pengen bilang makasih pun kayaknya susah bener sampai salah kata. Shiori setelah mengatakan itu memilih untuk pergi soalnya malu. Namun Keima dengan sengaja memancing untuk debat atau buat kesel. Alhasil dia mendapatkan satu kata dari Shiori yaitu blow-on. Besoknya lagi Keima memancingnya dengan coret-coret buku. Tapi ini bukan sembarangan coret, soalnya Keima di situ hanya mengoreksi kesalahan dari penulis bukunya. Gini-gini Lord Keima sang maniak game ternyata pinter juga, gak beban keluarga. Nilainya aja 100 semua tiap pelajaran. GG gaming gak adik-adik.
Beberapa hari kemudian, Keima dan Shiori udah mulai bisa ngobrol biasa, walaupun bentaran doang. Terus Keima sama Elsie melihat Shiori lagi sobek-sobek kertas yang membuat kepo. Setelah kertas itu berhasil disatuin oleh Elsie dan dibaca, Keima langsung mendapatkan rencana untuk penaklukan. Scan berpindah memperlihatkan Shiori lagi membuat benteng pertahanan terakhir karena dia lagi menentang adanya pembuatan ruang multimedia di perpus. Soalnya takutnya nanti buku-buku bakal dilupain apalagi dibuang. Sorenya di sisi lain, para teman pustakawan lain yang ingin masuk malah nggak bisa. Sampai malam aja masih digedor-gedor tuh sama ketuanya. Kemudian Shiori mendengar ada yang jatuh, dan ternyata itu adalah Keima yang datang dari atas perpus. Terus mengatakan kalau dia mendukung Shiori atas tindakannya tersebut. Setelahnya mereka berdua rada ngobrol dikit, walaupun canggung sih. Sampai akhirnya listrik pun mati dikarenakan dimatiin sama ketuanya. Soalnya udah kesel parah. Lalu karena listriknya mati membuat mereka berdua harus tertimbun para buku-buku yang jatuh. Tapi di situ juga Keima mengatakan kalau dia tahu si Shiori ini pengen banget ngomong sama orang lain. Cuma takut kalau kata-katanya itu malah membuat kesel orang yang dengar. Dan Keima pun memberikan keberaniannya dengan membantu Shiori keluar dari tumpukan buku sekaligus nyosor. Alhasil kakek Tama pun keluar terus ditangkap oleh Elsie. Setelah Keima pergi, Shiori akhirnya bisa dikit-dikit ngomong ke teman pustakawannya kalau dia menolak buku-buku di perpus ada yang dibuang. Sesudah mendengar, ketuanya pun memaklumi dan akan membuat rapat tentang hal itu. Tapi kalau untuk ruang multimedia tetap dibangun. Lanjut, scan kembali berpindah keesokannya, di mana Keima lagi kesel gara-gara selalu menangkap kakek Tama membuat dia nggak bisa memainkan semua game baru yang ia beli. Alhasil Keima pun mengurung diri di kamar seharian untuk menamatkan game-gamenya. Elsie yang kepo mencoba untuk masuk, dan terkejutlah dia kalau ternyata di dalam kamar Keima itu banyak banget konsol serta sticknya. Apalagi Keima memang pro player banget. Soalnya dia bisa memainkan 6 game visual novel sekaligus, bahkan bisa lebih. Bisa dibilang dia menggunakan modenya yaitu Otoshigami atau Dewa Penakluk. Ya karena nggak bisa diganggu, akhirnya Elsie pun keluar dari kamar. Sedangkan Keima tetap lanjutin namatin semua gamenya. Singkatnya, demi mencapai target yaitu harus selesai dalam waktu 100 jam, Keima bahkan sampai memainkan 24 game secara bersamaan. GG gaming banget gak adik-adik? Akhirnya setelah berjam-jam, Keima hampir dapat menyelesaikan semuanya, kecuali tinggal 1 game lagi. Namun dia di situ udah nggak kuat, pengen buat pingsan. Ya bayangin aja gitu, non-stop. Cuma tiba-tiba para karakter dari game visual novel yang ia mainin keluar dan memintanya untuk namatin 1 game tersisa. Sehingga anime ini ditutup dengan memperlihatkan Keima dibawa ke dunia game sambil tertawa. Hahaha, sama para karakter heroin di situ. Sampai di sini cerita pun selesai. Di awal scan memperlihatkan Keima sama Elsie lagi membicarakan tentang kakek Tama kenapa bisa masuk ke dalam hati manusia. Cuma di situ karena gambar dari Keima udah kayak apaan tahu, membuat Elsie ngakak sambil lari. Ujung-ujungnya dia pun nabrak para preman klasik, dan Keima dengan kata-kata sok kerennya malah nantang, membuat dia digebukin pastinya. Kemudian datang siswi kelas 3 senpai bernama Kasuga Kusunoki yang menghentikan para preman klasik itu pakai judo atau bela diri kuno Jepun. Sesudahnya Keima malah diceramain gara-gara nggak bisa ngelawan. Ya namanya juga nolep gitu. Terus datang Elsie buat gebukin para preman klasik tadi. Cuma ya telat, sehingga harus diomelin sama Keima. Tiba-tiba alarm punya Elsie berbunyi membuat mereka berdua mempunyai target baru yaitu adalah Kusunoki. Setelahnya Keima memutuskan untuk masuk ke Eskul Dojo Chiwi. Soalnya anggotanya cuma si Kusunoki doang. Pada awalnya ditolak pasti, tapi karena melihat si Keima ini lemah gitu kan, jadinya diterima. Lemah yang dimaksud Kusunoki adalah lemah biasa dan terlalu kawaii nih, ya guys ya. Skip beberapa hari kemudian, di mana Keima sama Elsie pengen menaruh barang ke ruang peralatan. Tapi dia malah melihat Kusunoki lagi main-main sama Neko. Karena ketahuan plus si Keima masang muka polos, membuat Keima harus terkena tampol Aldos 500 tak.
Kita berpindah, Kusunoki lagi ingin membuang Neko tersebut gara-gara ketahuan sifat kawainya oleh Keima. Pas sudah dibuang, ternyata Neko itu diambil oleh dirinya yang lain. Atau bisa dibilang ya punya dua kepribadian lah. Terus Kusunoki pun berkonsultasi dengan Keima tentang sifat kawainya buat dihilangin. Namun harus dipancing dulu. Lalu Elsie mengatakan untuk memancing sifat kawainya keluar adalah dengan kencan. Lanjut, besoknya mereka berdua pun mencoba kencan. Dan beberapa kali sifat kawai tersebut keluar. Cuma ya gitu, susah bet ditangkep kayak hati kamu. Ya. Walaupun mereka kencan, tapi kemana-mana cuma B aja, nggak jelas. Soalnya mereka berdua belum pernah kayak gitu. Palingan Keima sih, itu juga di game. Kemudian sorenya Kusunoki mendapatkan ide, yaitu dengan ngikutin orang beli es krim satu, cuma dimakannya berdua. Dan bener aja sesudahnya sifat kawi tersebut berhasil keluar. Terus Kusunoki malah nantangin buat buy one. Battle pun terjadi dikarenakan satu sisi pengen jadi ciwi anime-anime kayak biasa, tapi di sisi lain pengen jadi kayak laki gitu. Strong plus supaya bisa mempertahanin dojo keluarganya. Cuma di situ Keima mempunyai pemikiran gimana kalau sifat tersebut disatukan. Jadinya ciwi strong tapi kawaii. Sesudah paham, dua Kusunoki pun menghentikan buy one mereka dan sifat kawainya itu ngalah. Terus menyerahkan keputusannya kepada Kusunoki. Mau kayak gimana nanti? Sebelum dirinya yang satu lagi pergi, dia meminta Kusunoki buat nyosor Keima sebagai kenang-kenangan kencan tadi. Pas sudah, biasalah kakek Tama pun keluar. Keesokan harinya di atap sekolah, Keima sama Elsie merasa kalau ada kakek Tama yang lewat. Soalnya alarmnya bunyi. Cuma kayak hujan lewat. Datang terus, udah gitu doang. Tiba-tiba ada suara orang dari atas meminta buat minggir. Namun Elsie malah kesedot, membuatnya masuk ke toples milik penangkap kakek Tama lain. Ternyata pemilik toples itu adalah teman dekat Elsie pas masih di akademi dulu, bernama Hakua the Lord Herminium, yang berpangkatnya ketua grup penangkap kakek Tama. Kemudian Hakua pun meremehkan partner Elsie yaitu Keima, karena ya kelihatannya orangnya nggak jelas. Sambil sombong-sombong kalau si Hakua ini udah nangkep kakek Tama kira-kira 10 biji lah. Tapi setelah Elsie ngasih tahu jumlah tangkapannya sekitar 5 biji, Hakua ini malah kaget soalnya nggak mungkin Elsie bisa kayak gitu. Dan harusnya udah mendapatkan medali. Namun tiba-tiba Elsie mendapatkan telepon dari atasannya tentang kakek Tama yang lepas. Karena kegagalan seseorang, alias itu adalah kesalahan Hakua tadi. Sehingga Elsie diminta untuk menangkap kakek Tama tersebut. Takutnya nanti malah bahaya. Cuma si Maimunah Hakua ini nggak mau ngaku dan memilih menolak ajakan Elsie buat nyari kakek Tamanya bareng. Lalu Hakua malah bertemu dengan Keima yang menawarkan diri buat bantuin. Sambil ngancem bakal ngasih tahu ke Elsie kalau Hakua lah yang udah gagal menangkap kakek Tama itu. Singkatnya, setelah mencari-cari, akhirnya mereka berdua pergi ke gedung teater. Soalnya ada aura negatifnya. Biasanya kakek Tama demen tuh di situ. Pas masuk ke dalam, ternyata si Hakua ini takut. Dan dia mengakui kalau dia bohong, belum pernah nangkep kakek Tama satupun. Kemudian Hakua mendapatkan telepon dari Elsie kalau dia udah menemukan kakek Tamanya di teater itu, yang gede bet, kayak punya saya. Terus Hakua pun mencoba untuk menangkap kakek Tama tersebut. Ya awal-awalnya pede gitu kan. Tapi ternyata tidak semudah itu Ferguson. Karena kakek Tamanya dapat mengendalikan para siswa yang pingsan buat jadi tamengnya, sehingga bisa kabur lagi. Lalu Keima kembali meminta Hakua untuk nangkep kakek Tama bareng Elsie. Cuma Hakua ini nolak mulu soalnya nggak terima. Padahal dulu dia pas di akademi itu pro banget sampai dikasih sabit. Tapi setelah lulus malah gagal berbanding terbalik sama Elsie. Jadinya Hakua memilih untuk nangkep sendiri. Pas berada di luar teater, alarm Elsie kembali bunyi menandakan kakek Tamanya masih berada di sekitar situ. Nah, mereka berdua pun bertemu dengan Hakua di atap teater. Cuma ternyata Hakua udah kesambet alias dikendalikan oleh kakek Tama. Kali ini Elsie mencoba untuk menyadarkan Hakua lewat ya drama dikit lah antar bestie. Dan pada akhirnya Hakua kembali sadar. Terus mereka berdua bekerja sama buat menangkap kakek Tama itu. Seperti biasa di sini Keima gak ngapa-ngapain, swear.
Dan Kaketama pun berhasil ditangkap oleh Hakuya sama Elsie. Lanjut, besoknya pas di sekolah si Keima ini lagi galau gara-gara jumlah Kaketama yang tersisa masih banyak bet, yaitu sekitar 60 ribuan lebih. Jadinya dia pun pergi keluar buat nyari angin. Tapi tiba-tiba saat di koridor sekolah, alarm Elsie kembali berbunyi menandakan ada Kaketama di seorang cewek bernama Kosaka Chihiro. By the way, dia ini teman dekat Ayumi. Ya sebenarnya karakter heroin ini udah ada di season 1, tapi nggak masuk alur. Baru sekarang nih. Lanjut. Lalu di atap sekolah, Keima merasa bakal susah buat naklukin Chihiro. Soalnya tipe cowoknya itu kayak cewek nyata sekarang. Siapa aja asalkan good looking. Plus Chihiro ini nggak terlalu deket banget sama Keima, walaupun sekelas gitu. Kampretnya baru juga diomongin, buset si Keima sama Elsie ngeliat kalau Chihiro lagi nembak cowok. Pastinya malah membuat level penaklukannya makin hard. Cuma kayaknya pas mereka berdua lihat lagi, si Chihiro ini sepertinya tertolak ya guys ya. Esoknya Keima yang awalnya nggak mau buat naklukin Chihiro mencoba untuk terbuka. Soalnya takut Kaketamanya itu malah menguasai tubuh Chihiro. Namun bukannya depresi kayak orang-orang abis ditolak, si Chihiro ini malah bisa move on dan ganti cowok lain. Sungguh membanggakan ya kan. Lalu Keima yang merasa nggak terima soalnya udah khawatir mencoba menceramahi Chihiro. Tapi malah ke counter balik. Terus kena mental si Keimanya. Setelah kejadian tersebut, Keima memutuskan untuk tidak mengurusi dunia nyata, alias benar-benar jadi nolep. Besoknya pas lagi di koridor sekolah, Keima yang udah kagak kuat pengen bermokat soalnya belum madang dari kemarin, malah didatangi oleh Ayumi. Di situ Ayumi meminta Keima buat berbaikan dengan Chihiro, karena ternyata si Ayumi ini nggak mau Keima diejek kayak kemarin, alias masih ada rasa demen lah. Walaupun ingatannya udah hilang, bekas penaklukan season 1 waktu itu. Pas piket bareng, Keima melihat cowok inceran Chihiro. Terus malah disuruh buat bantuin biar bisa deket sama tuh cowok. Soalnya kan si Keima sudah berpengalaman gitu. Beberapa hari kemudian, Keima pun memberikan ilmu buat penaklukan, dimana awalnya si Chihiro ini meremehkan. Cuma dikit-dikit mulai percaya kalau Keima ini GG Gaming. Sampai akhirnya Chihiro udah mulai deket nih sama cowok rambut legendnya berkat Keima. Namun di saat lagi mengatur strategi buat besok nembak, bisa dilihat kayaknya Chihiro malah demen si Keima deh. Esoknya hari penentuan, dimana Keima bakal membuat Chihiro bisa jadian sama cowok rambut legend. Tapi pas udah ketemu, si Chihiro malah bilang nembaknya mending gak jadi. Tentu Keima yang mendengar hal tersebut ngomel-ngomel karena udah ngabisin waktu banyak buat bantuin, malah disia-siain. Terus mereka berdua ya adu mekanik. Setelah Chihiro pergi, Keima kayaknya nyesel lebih fokus ke cowoknya daripada mentingin Chihiro. Sehingga dia pun memutuskan akan mengeluarkan Kaketama itu sendiri. Kemudian Keima menyusul Chihiro di sebuah kapal gitu. Dikira mah pengen bundir kan. Pas banget cuaca pun tiba-tiba hujan. Awalnya mereka berdua ya gak jelas. Cuma pas Keima menggunakan kata-kata tampannya, ada momen Chihiro dapat disosor oleh Keima, sehingga Kaketama pun keluar dan pastinya ditangkap oleh Elsie. Sesudah kejadian kemarin, Chihiro memilih untuk membuat band sambil ngajak Elsie buat ikutan. Lanjut, singkatnya ternyata di kelas Keima kedatangan guru PKL cakep bernama Nagase Jun. By the way, alumni sekolah situ. Lalu Nagase Sensei merasa heran kok nggak ada yang negur sang pro player Keima pas main game, padahal lagi belajar. Nah alasan kenapa nggak ada yang negur soalnya udah nyerah para guru. Cuma anehnya si Keima ini masih bisa dapat nilai sempurna terus, padahal fokusnya ke game mulu. Sangat GG gaming sekali. Di kelas saat pengen mulai belajar lagi, tiba-tiba alarm Elsie kembali bunyi menandakan ada Kaketama di tubuh Nagase Sensei. Pas Keima pengen bolos untuk memikirkan strategi pendekatan, dia malah keciduk. Terus ya Nagase Sensei ngajak Keima buat nongki bareng, soalnya mengira Keima ini kesepian gak ada temen. Jadi pelampiasannya main game. Padahal mah hobi Keima sendiri itu dari bocil. Hari-hari berikutnya, Keima beberapa kali ingin membuat Nagase Sensei ngomel-ngomel ke dia. Cuma semua caranya itu gagal. Hingga pas pulang sekolah, Keima kembali didatangi oleh Nagase Sensei.
Namun setelah Nagase Sensei nyinggung Keima dengan dia nggak boleh terus-terusan main game untuk pelampiasan, itu membuat Keima ngamuk. Terus Elsie datang buat hentiin. Karena nyesel udah ngomong gitu plus ngamuk-ngamuk, besoknya Keima mempunyai rencana untuk mendekati Nagase Sensei lewat orang dalam alumni situ juga, yaitu guru bernama Nikaido Yuri. Tapi sebelum mendapatkan informasi tentang Nagase Sensei, Keima harus disuruh bantuin buat mengoreksi semua jawaban ulangan para siswa. Di sisi lain, Nagase Sensei malah adu mekanik sama beberapa siswa di situ tentang sikap salah satu guru yang killer. Awal-awal kedatangannya emang dipuji-puji Nagase Sensei ini, biasalah. Cuma lama-lama para siswa malah risih, soalnya terlalu bersemangat doi. Kita kembali ke Keima, di mana dia mendapatkan sebuah informasi tentang eskul basket yang tutup di zaman Nagase sama Nikaido Sensei pas masih sekolah dulu, setelah menjuarai turnamen. Dan karena info itu membuat Keima mempunyai sebuah strategi baru. Saat sorenya, Keima sama Elsie bakal mengikuti Nagase Sensei buat nonton pertandingan gulat. Di dalam ternyata Keima udah menduplikat tiket masuk milik Nagase Sensei. Ya karena pertandingan udah mulai, jadinya mau gak mau Nagase Sensei harus duduk berdua dengan Keima. Cuma pas lagi nonton, Keima di situ mencoba menyinggung masalah tim basket yang bubar gara-gara kepemimpinan dari Nagase Sensei dulu. Jadinya Nagase Sensei mendengar hal itu agak marah dikit dan meninggalkan area pertandingan. Tapi besoknya di sekolah, Nagase Sensei malah membagikan sebuah brosur buat mengikuti lomba lari, supaya makin akrab aja gitu ceritanya. Tapi bukannya mendapatkan respon bagus dari para siswa, malah jadi pada gedek, soalnya terlalu berlebihan. Terus Nagase Sensei memilih untuk keluar kelas. Setelahnya Keima pun bertemu dengan Nagase Sensei, dimana biasalah di situ dia menggunakan jurus cara Manojutsu supaya Nagase Sensei gak gampang nyerah, walaupun orang lain gak terima usul-usulannya. Ya pokoknya gitulah. Dan tiba-tiba para siswa lain pada datang untuk meminta maaf atas kejadian tadi. Dan ternyata itu adalah strategi dari Keima biar pada datang ke GOR dengan dibantu oleh Elsie. Ya walaupun dia harus rada dimusuhin sekelas. Hari berikutnya adalah tugas terakhir PKL Nagase Sensei. Sesudah berpamitan sama semuanya, Nagase Sensei malah bertemu dengan Keima yang lagi nungguin ternyata buat perpisahan. Eits, namun sebelum pergi, nyosor dulu bosku, sehingga Kaketama pun bisa keluar akhirnya. Lanjut, scan pun berpindah di mana udah liburan musim panas. Nah, Keima yang ingin membeli beberapa game harus ditahan sama ibunya karena ada teman masa kecilnya 10 tahun lalu bernama Ayukawa Tenri. Orangnya rada kayak Shiori, pendiam. Kemudian pas berada di mall buat beli game, Elsie di situ udah ngasih tahu kalau Tenri kayaknya udah dirasuki oleh Kaketama. Cuma ya si Keima ini gak peduli, pengen buat ngegame terus. Berhubung lagi libur juga kan. Tiba-tiba mereka berdua malah bertemu Tenri dan dia malah mendorong Keima. Tentu aja sesudahnya mereka berdua mengejar Tenri buat tanggung jawab. Namun ternyata sifat Tenri malah berubah kayak orang lain. Jadinya mereka menganggap kalau Tenri udah kesambet oleh Kaketama. Dan pas pulangnya Keima malah diculik oleh penangkap Kaketama lain bernama Nora sama partnernya Ryo yang mengincar Tenri juga. Soalnya ada hubungannya si Keima ini. Terus Keima dibawa ke tempat kapal kemarin untuk dihancurin kenangannya, alias ingatannya tentang heroin di game. Tapi ujung-ujungnya Keima dapat lepas dari Nora. Setelahnya Tenri mengajak Keima sama Elsie ke teater buat sembunyi. Di dalam Keima mempunyai rencana yaitu meminta Elsie mencari Kaketama lain untuk menggantikan Kaketama di dalam tubuh Tenri supaya bisa mengelabuhi Nora. Kemudian Tenri mengajak Keima untuk pergi ke sebuah tempat rahasia di bawah teater untuk mengingatkan Keima tentang kejadian dulu. Nah, kita pun flashback ke 10 tahun lalu pas mereka berdua masih bocil, di mana memperlihatkan Keima yang lagi nolep di kapal Akenemaru soalnya nggak mau mengikuti kegiatan sekolahnya. Namun tiba-tiba terjadi gempa mengakibatkan kapal tersebut pergi menjauh dari dermaga. Cuma ternyata Keima nggak sendirian di situ, karena ada Tenri juga yang sama-sama nolep berada di kapal. Nah, emang Keima dari bocil ini udah santuy gitu, nggak panik, walaupun dia ada di tengah laut. Tapi anehnya kok kapalnya bisa rusak ya, kayak kena portal gaib. Lalu Keima menemukan goa di bawah kapal, sehingga mereka berdua mencoba menyusuri goa tersebut.
Dan untungnya Keima membawa konsol 8 biji buat penerangan. Sehabis mereka berdua istirahat, terjadi gempa kembali membuat Keima malah ketiban batu. Jadinya pingsan. Tiba-tiba muncul cahaya yang ternyata itu adalah sarang dari para kakek Tama. Sebelum kakek Tama menggengbeng Tenri, datang Ciwi misterius yang menawarkan bantuan. Tentu Tenri setuju, terus dia pun dirasuki oleh Ciwi itu untuk menyelamatkan Keima. Alhasil mereka pun selamat dan tembus ke gedung teater. Namun para kakek Tama malah berhasil keluar. Kita kembali ke waktu sekarang, di mana Keima baru nyadar kalau Tenri bukan dirasuki oleh kakek Tama, melainkan seorang dewi bernama Diana. Baru juga ngobrol dikit, Nora bersama Rio datang untuk menangkap Keima. Tapi untungnya Diana dapat menahan mereka. Setelah keluar dari goa yang keluarnya itu di pantai buatan, Keima mendapatkan kakek Tama dari Diana untuk mengelabui. Scan berpindah di kapal memperlihatkan Keima menyusun strategi sama Elsie, yaitu adalah pura-pura pacaran dengan Tenri. Kemudian Nora pun datang. Awal-awal emang acting si Tenri ini gagal ya, cuma akhirnya Tenri dapat mengikuti alur strategi Keima. Sehingga pas mereka nyosor, Elsie langsung membebaskan kakek Tama dari Diana, yang membuat Nora percaya dan pergi dari situ. Plus Tenri juga tepar habis nyosor. Lalu anime ini ditutup, di mana keesokan harinya Tenri pindah jadi tetangga Keima lagi seperti 10 tahun lalu, yang nantinya rumahnya itu ada kaitannya dengan alur season 3-nya. Sampai di sini cerita pun selesai. Di awal scan memperlihatkan Keima seperti biasa lagi pengen menamatkan game-gamenya. Dan sejauh ini Keima sudah berhasil menangkap kakek Tama alias menaklukkan 14 orang Ciwi. Dari Ciwi keluarga kaya, adik kelas, koki, pemain shogi, onesan, sampai setan juga ditaklukin sama Keima. Kurang GG gaming apalagi? Ya cuma nggak diliatin sini aja gitu. Di sisi lain Kanon yang habis konser pengen belajar, soalnya besok ujian. Nah pas dia ketiduran ternyata Kanon dirasuki oleh dewi juga bernama Apollo, yang udah ada di tubuh Kanon sekitar 1 bulan lalu. Besoknya Keima bertemu dengan Diana. Di situ pokoknya Diana mengatakan alasan kenapa dia ada di bumi karena mereka para dewi gagal untuk menyegel iblis kuno, atau disebut kakek Tama. Untuk mengembalikan kekuatan dewi, mereka harus menggunakan rasa sukanya kepada Keima. Diana juga mempunyai saudari sehingga dia meminta Keima buat bantu nyariin. Awalnya Keima menolak dong. Tapi Diana memberitahu petunjuk penting, yaitu orang yang dirasuki oleh dewi bisa mengingat tentang Keima, plus kejadian penaklukan waktu itu. Jadinya pas di kelas Keima pun kepikiran. Soalnya ada 3 kandidat di kelasnya, Chihiro, Ayumi, sama Kanon. Di saat yang lain pada ngerjain ujian, tiba-tiba Kanon malah meluk Keima buat minta bantuan. Soalnya ada orang yang ngincer dia. Terus Keima pun terkejut kalau dugaan dia benar, ada dewi di tubuh Kanon. Kanon juga sekalian mengatakan kalau dia mengingat semuanya, sekalian ngungkapin demen sama Keima, sehingga semua orang pun terkejut. Lalu mereka berdua mencoba kabur biar nggak heboh. Tapi Kanon malah berubah menjadi Apollo. Jadinya si Apollo ini memilih untuk tidak melibatkan Keima. Pas pengen sembunyi, Apollo malah diserang oleh salah satu orang dari organisasi neraka ilegal, atau bisa dibilang juga vintage, bernama Lun. Scan pun berpindah di rumah Keima, di mana Hakua mencoba melepas pedang tersebut. Tapi ya gak bisa, soalnya Diana mengatakan kalau ada sihir neraka kuno yang melekat pada pedang itu, dan harusnya udah disegel oleh para dewi. Keima pun hanya diberikan waktu seminggu untuk menyelamatkan Kanon. Oh iya, karena sudah ada Diana sama Apollo, jadi tersisa 4 dewi lagi. Pertama-tama Keima meminta Elsie buat menyamar sebagai Kanon, biar orang-orang gak pada curiga kalau Kanon hilang. Singkatnya pas sore, Keima telah membuat daftar list ciwi-ciwi yang udah dia taklukin. Jadinya setelah mencari tahu tersisa 5 kandidat, yaitu Ayumi, Chihiro, Sukio, Shiori, Yui. Besoknya sesudah mengetes Ayumi beserta Chihiro, Keima pun pergi ke ruangan eskul astronomi. Di situ dia bertemu Ciwi yang pernah ia taklukkan bernama Kujo Sukio. Awal-awalnya Keima masih menganggap kalau Sukio ini gak ingat apa-apa. Cuma karena gak mau diganggu, ada kata-kata dari Sukio gak pengen ketemu lagi. Itu membuat Keima sudah pasti fix ada dewi di tubuh Sukio.
Setelahnya Keima pergi ke perpus buat bertemu Shiori. Dan di situ langsung ketahuan soalnya Shiori kayaknya masih ingat tentang penaklukan itu. Terus Keima juga bertemu dengan Ciwi bernama Goido Yui, si salah satu kandidat. Padahal sebelumnya si Yui ini penampilannya kayak ciwi-ciwi biasa. Tapi mungkin setelah penaklukan malah berubah ke sikapnya jadi cowok-cowok gitu. Lalu Hakuwa yang melihat adegan itu langsung ngejeder aja. By the way, Hakuwa ini demen sama si Keima juga ya. Pas malam, Keima membuat rencana yaitu dalam sehari dia bakal mendekati 5 ciwi sekaligus dalam rentang 1 jam. Wow! Hari berikutnya dikarenakan lagi hujan, pulang bareng Sekio jadi terhambat lah. Gak sesuai rencana. Tapi ya lumayan. Setelahnya Keima bakal bareng Ayumi. Cuma ada temennya, jadi terpaksa gitu. Ya walaupun sempat bentrok dengan Hakuwa tadinya, namun Hakuwa dapat menjalankan strategi Keima dengan good. Sesudahnya kini giliran Keima menemani Chihiro di tempat alat musik buat nyoba-nyoba gitar. Dan ada sedikit kemajuan dalam PDKT-nya. Kemudian Keima sama Hakuwa pergi ke perpus lagi untuk memastikan. Plus Keima juga melihat buku milik Shiori yang isinya itu cerita nggak jelas, tapi membuktikan kalau Shiori udah fix mengingat tentang Keima. Pas pengen pulang, Keima malah bertemu dengan Yui yang ngasih hadiah yaitu berupa seragam ciwi. Jadi ceritanya itu Yui ini kan demen, cuma pengen si Keimanya ini berpenampilannya kayak ciwi gitu. Tapi ada momen dimana Keima dapat kabur dari Yui. Kembali besoknya, Keima balik lagi ke perpus buat baca buku bikinan dari Shiori. Namun ya tetap aja gak jelas ceritanya. Sebelum pengen pergi, Keima diserang oleh boneka milik Sukio yang dikontrol oleh Dewi bernama Vulcanus. Kenapa bisa begitu? Soalnya ketahuan Keima lagi ngedeketin Shiori. Setelah kabur dari Vulcanus, Keima bertemu dengan Sukio di atap sekolah. Cuma tidak semudah itu Ferguso. Soalnya si Vulcanus ini kayak kang parkir, dimana-mana ada. Tapi setelah Keima dibombardir sama bangku-bangku plus keramik ya kan, akhirnya Sukio bisa menerima Keima kembali. Terus di situ juga Vulcanus mendapatkan sayap dewinya. Kemudian scan berpindah memperlihatkan Diana sama Vulcanus mencoba untuk mencabut pedang itu, dan berhasil tercabut, sehingga kutukan pun hilang. Namun sayangnya si Apollo ini udah menyegel dirinya sendiri. Jadi walaupun kutukannya hilang, tetap aja Kanon belum bisa sadar. Saat selesai bernegosiasi dengan Nora, Keima malah didatangi oleh Diana untuk membicarakan kenapa kok kakaknya bisa dapat sayap lebih dulu, padahal lamaan dia gitu. Jadi bisa disimpulkan kalau Diana ini demen juga sama si Keima. Terus pas pulangnya, ternyata Diana bisa mendapatkan sayapnya. Lanjut, hari berikutnya, Keima kunyuk banget, dimana dia malah dandan kayak ciwi buat memancing Yui. Tapi abis itu malah berhasil. Aneh juga. Lalu Keima di atap sekolah mencoba mengajak Yui kencan. Tapi Doi malah mikir-mikir dulu, padahal yang awal-awal pertama kali ngajak dia gitu. Ya pada akhirnya mereka kencan juga sih pas pulang sekolah. Sampai pas lagi sendiri, bener-bener dikira kayak ciwi sama si Asep deh kakak. Untungnya berkat kekuatan Dewi, Yui langsung nyentilin itu si Asep. Soalnya Keima ini so iye, gak ada niatan gelut. Sesudahnya di Wahana Kastil, Keima ini tiba-tiba hilang, sehingga Yui harus nyari. Kemudian Yui melihat Keima kayaknya lagi disandra oleh orang vintage. Terus karena kegigihan Yui membuat Dewi di dalam tubuhnya ke-unlock, yaitu bernama Mars, dan langsung menyerang orang tersebut. Tapi ternyata itu adalah Hakuwa yang menyamar buat ngikutin strategi Keima. Setelahnya mereka berdua nyosor lagi untuk bisa membuka sayap Dewinya. Lalu Keima memberikan gelang khusus kepada Mars buat jaga-jaga. Siapa tahu anggota vintage bisa ngelacak keberadaan mereka. Keesokannya Keima ke perpus kembali buat menemui Shiori. Cuma seragamnya tetap pakai yang ciwi. Terus karena udah waktunya pulang, Keima meminta buat jalan bareng. Pas jalan bareng itu Keima make wig biar nggak dikata wariot. Lagi tumbenan Shiori yang biasanya diem-diem baik kayak orang ngapel, malah ngajakin ke warung buat ngomongin sesuatu. Di dalam Shiori minta izin ke Keima pengen buat novel. Tapi tokoh utamanya si bujang Keima ini. Ya udah soalnya kesempatan jadinya iyain aja. Kita berpindah di perpus di mana Shiori mencoba untuk membuat novel pertamanya dengan ditemenin oleh Keima. Awalnya biasalah ya, namanya juga pustakawan, gak bisa lepas dari namanya books. Jadi gak konsen buat novelnya. Tapi setelah mendapatkan kata-kata tampan dari Keima,
membuat Shiori termotivasi untuk menyelesaikan karyanya. Sehingga Keima pun melihat hasilnya dan lumayanlah isinya tentang pengalaman dari Shiori. Tiba-tiba Shiori berubah menjadi dewi bernama Minerva. Anggap aja loli ya. Udah gitu sikapnya sama lagi. Plus sekalian di situ mendapatkan sayap dewinya juga. Lanjut, pagi harinya Keima malah sakit soalnya begadang kemarin buat nemenin Shiori. Padahal dia harus mencari dewi terakhir di antara Chihiro atau Ayumi. Lalu datang Ryo yang disuruh Nora untuk mengawasi Keima. Keima walaupun sakit ternyata mempunyai rencana, yaitu menelpon Ayumi buat jenguk dia. Tanpa disangka-sangka si Ayumi ini beneran datang. Di dalam baru juga ngobrol dikit, Keima pun terkejut Chihiro tiba-tiba datang, membuat dia harus nyembunyiin Ayumi biar rencananya gak gagal. Udah gitu Chihiro lama bet di situ sambil meminta Keima untuk dengerin lagu barunya. Cuma kasihan juga si Ayumi soalnya dikekep dalam selimut. Beh, panasnya kayak melihat dia dengan yang lain. Akhirnya Chihiro pun pulang. Namun sebelum itu Chihiro ngomong kalau dia demen si Keima, membuat mereka berdua terkejut pastinya. Terus ya Keima pura-pura gak denger aja gitu demi ngehargain Ayumi. Namun Ayuminya malah menelpon Chihiro, terus mendukung buat makin dekat dengan Keima. Di sisi lain, Hakuha yang lagi mendengarkan rapat mencoba untuk bertanya tentang rumor adanya penyusup di tim penangkap Kaketama. Tapi atasannya mengatakan kalau setiap orang itu udah diperiksa, jadi nggak mungkin ada. Setelahnya baru juga pengen balik, Hakuha malah ditangkap oleh penjaga di situ. Kita kembali ke Keima di mana dia disuruh Diana mengumpulkan para dewi. Sesudah 4 dewi berkumpul, bukannya langsung ke inti, mereka malah berebutan Keima. Lalu sesudahnya mereka mencoba untuk memanggil Apollo kembali. Terus Keima tiba-tiba masuk ke dalam pikiran dan bertemu dengan Apollo. Kemudian Keima meminta para dewi jangan terlalu menggunakan wujud asli mereka, soalnya takutnya orang-orang vintage bisa tahu. Sementara Hakuha malah ditahan gara-gara cuma nanya doang soal penyusup itu. Kemudian datang Nora mengatakan kemungkinan Hakuha ditahan bisa jadi adalah perbuatan atasannya yang disinyalir bagian dari orang-orang vintage. Besoknya pembukaan festival sekolah diadakan. Terus Keima mulai sudah menyimpulkan kalau ada dewi di tubuh Chihiro, sedangkan di Ayumi gak ada. Sehingga pas si Chihiro ini ngajak buat ngelihat api unggun pas malamnya, Keima ya terima-terima aja, pokoknya dah yakin gitu. Malam pun tiba, Keima rencananya bakal nyosorin Chihiro biar langsung kelar. Baru juga nyari tempat sepi yang enak, malah ternyata banyak bet orang pacaran di belakang perpus. Terus mereka berdua pun pergi ke atap sekolah, soalnya kan para murid pada di bawah. Awal-awal pastinya canggung dong. Lalu Keima yang pengen nyosor Chihiro terkejut pas Chihiro ngomong kalau dia baru pertama kali. Tentu itu menunjukkan kalau nggak ada dewi di dalam tubuh Chihiro. Cuma Keima kembali memastikan dengan menanyakan apa benar si Chihiro ini demen beneran. Dan jawabannya sangat-sangat wow, yaitu ternyata Chihiro ini demen si Keima udah lama bet. Jadi ini murni ya, tanpa kakek-tamaan. Walaupun Chihiro nembak cowok sana sini, tapi dia bilang cintanya cuma buat Keima aja. Wanjas. Kemudian abis mereka nyosor, si bujang Keima ini parah bet parah, dimana dia menolak plus ngasih kata-kata ya baka bener demi deketin Ayumi doang. Padahal niatnya sih bukan kayak gitu ya. Setelah Chihiro pergi karena tertolak, Ayumi datang buat unek-unekin Keima. By the way, dia juga ada di sana pas kejadian. Lanjut, singkatnya Keima dan Elsie mencoba menelusuri goa yang pernah dimasuki bareng sama Diana waktu itu. Namun udah ketutup lubangnya. Lalu Keima meminta diantar ke sebuah batu karang di tengah laut. Saat ditelusuri ada sebuah aliran air mengarah ke dalam. Nah pas masuk, terkejutlah mereka berdua kalau di dalamnya terdapat Kaketama yang udah hampir bentuk sempurna. Plus ada juga beberapa orang vintage di sana. Karena merasa nggak aman, Keima sama Elsie memutuskan untuk pergi dari sana. Terus sesudahnya Keima akan mencoba mendekati Ayumi kembali. Pas sorenya, Keima mencoba buat ngomongin masalah Dewi kepada Chihiro dan Ayumi. Tapi di situ mereka malah didatangi oleh para anggota-anggota vintage. Untungnya Hakuha datang untuk membebaskan mereka. Kemudian terjadi battle solo versus squad yang dimenangkan oleh Hakuha.
Setelahnya, Hakuwa mengatakan kalau para dewi beserta Chiwi bekas penaklukan Keima udah pada ketangkep oleh Vintage. Nah, demi menjaga Ayumi biar nggak diserang juga, Keima meminta Nora untuk jagain. Sedangkan Chihiro dibawa ke rumah Keima buat dimintai bantuan. Di rumah, Kanon udah nggak ada alias emang diculik. Tapi Diana ternyata masih ada di situ. Soalnya dia kan bukan bekas Chiwi penaklukan Keima, jadi nggak dicurigai. Lalu Hakuwa ngasih tahu tujuan utama Vintage yaitu untuk membangkitkan para kakek Tama yang berada di neraka buat turun ke bumi. Sehingga bahayanya bumi bisa menjadi neraka baru. Udah gitu pelaksanaannya besok lagi. Demi mencegah adanya perang, Keima bakal menaklukkan Ayumi sekarang buat mengunlock satu dewi tersisa. Ya karena kesempatan sekali aja nih. Sehingga Keima, Chihiro beserta Hakuwa OTW ke Ayumi. Sesudah memancing Ayumi keluar, Keima mencoba buat ngedeketin mulu. Tapi Vintage ini terus saja ngelacak keberadaan mereka, sehingga mau gak mau pindah-pindahan tempat. Ujung-ujungnya ya rumah temennya, berkat rekomendasi dari Chihiro. Cuma kampret ho, si Chihiro malah ngebocorin rencana Keima kepada Ayumi, karena gak mau si Ayumi ini kena PHP juga. Sehingga Keima pun terkena hukuman 500 tak plus Ayumi pergi dari situ. Namun santuy, Keima sudah memikirkan strategi lain, yaitu mencoba membujuk Ayumi kembali. Ayumi pun memberi syarat kalau Keima ini benar-benar serius, ya nikahin, jangan ngomong doang. Dan ya dengan tampannya Keima setuju, terus dia pun dibawa ke rumahnya Ayumi untuk bertemu ortunya. Ortunya aja bingung, apalagi saya yang buat alurnya ini. Kok bisa anaknya masih sekolah, dah pengen nikah Sesudahnya datang Ryo memberikan Hagoromo kepada Keima dan Chihiro sesuai permintaan Nora supaya nggak bisa dilihat oleh para Vintage. Tapi di situ Lun pun datang sehingga Hakuwa bakal menahannya. Lanjut, saat perjalanan mengejar Ayumi tanpa sengaja tangan Keima lepas dari Chihiro, membuat mereka nggak bisa ngelihat satu sama lain. Tiba-tiba Vintage pun datang. Cuma untungnya Keima dapat menemukan Chihiro yang udah panik bet kayak nunggu hasil UN. Sekian berpindah di kapal yang kemarin-kemarin lah ya, dimana Ayumi sama Keima ngedumul dulu, baru habis itu mereka nikah. Tapi nggak jelas. Nah, dewi terakhir pun ke-unlock yaitu bernama Mercurius. Namun saat Vintage datang dia malah turu cuy. Untung Diana datang dan membawa Mercurius kepada saudari lainnya. Di situ juga tim para penangkap kakek Tama datang untuk bantuin melawan Vintage. Tentu Keima mengenal Chiwi tersebut, soalnya dia adalah bekas penaklukan Keima bernama Kurakawa Akari. Gak terlalu penting sih sebenarnya. Di sisi berbeda, para Chiwi sama dewi yang lain udah dibebasin. Plus mereka pun menghancurkan batu karang itu. Kita berpindah di hari terakhir festival buat melihat bandnya Chihiro tampil. And by the way, lagunya enak juga sih. Malah aku sampai ngulik-ngulik di gitarku juga. Lanjut, sementara Keima bukannya nonton konser, malah terlihat nyesel udah ngomong yang enggak-enggak kepada Chihiro pas dia habis nyosor. Kemudian anime ini ditutup dengan memperlihatkan 5 hari setelah kejadian, dimana anggota Vintage udah pada ditangkap. Hakuwa yang sebelumnya udah dipecat dari tim penangkap kakek Tama kini diterima lagi. Dan seperti biasa, Bang Pro Player Keima melakukan rutinitasnya sebagai penamat game. Akhirnya cerita pun selesai. Oke, mungkin segitu dulu untuk alur cerita animenya. Seterusnya bakal ada video kayak gini ya. Kalau semisalnya aku ngerekap anime atau film yang notabene itu punya season atau lanjutan. Kalau semisalnya cuma ngegantung di season 1, nggak bakal aku bikin. Jadi jangan lupa rekomendasinya kalau kalian pengen aku rekap anime berseason-season. Dengan catatan kalau seru menurutku. Ya udah deh, sampai di sini dulu. Makasih banget bagi kalian yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like kalau kalian suka, kalau nggak suka ya dislike aja nggak apa-apa. Dan subrek channel ini kalau bisa nyalakan loncengnya biar tahu kalau aku upload video baru. Plus makin semangat bikin kontennya. Sampai jumpa di next video dan sayonara. Bujang. Tempat dinding jos.